Bakteri memperbanyak dirinya dengan dua cara. Yang pertama seksual, yaitu perpindahan DNA. Yang kedua aseksual, membelah diri. Saya Triza Berulan, NIM 200205046. Saya akan menjelaskan tentang reproduksi bakteri secara seksual. Sebelumnya, reproduksi bakteri secara seksual tidak melibatkan peleburan sel gamet seperti organisme lainnya. Reproduksi seksual melibatkan pertukaran atau perpindahan materi genetik DNA yang disebut rekombinasi genetik. Rekombinasi genetik akan menghasilkan dua sel bakteri dengan materi genetik kombinasi lainnya. Halo, perkenalkan nama saya Wilfriedi Surhayajai, NIM 200205048. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metode rekombinasi genetik. Nah, adapun materi yang akan saya jelaskan, rekombinasi genetik terjadi melalui 3 metode berikut. Pertama, transformasi, kedua, transduksi, terakhir konjugasi. Metode pertama, transformasi. Transformasi merupakan proses perpindahan materi genetik atau DNA ke dalam sel bakteri secara langsung. Metode ini hanya bisa dilakukan oleh jenis bakteri tertentu saja ya, seperti Rhizobium, Bacillus, dan Pneumococcus. Selanjutnya, metode transduksi. Transduksi merupakan proses perpindahan DNA dari satu bakteri ke bakteri lain melalui perantara bakteriofag. Ingat ya teman-teman, bakteriofag itu adalah nama virus yang menginfeksi bakteri. Metode ketiga, konjugasi. Konjugasi merupakan proses perpindahan DNA secara kontak langsung antara sel bakteri yang berdekatan. Nah, teman-teman, jadi perbedaan ketiga metode rekombinasi genetik tersebut dapat kita simpulkan menjadi transformasi DNA berpindah secara langsung, transduksi DNA berpindah dengan perantara bakteriofag, dan pada konjugasi DNA berpindah jika terjadi kontak langsung pada dua bakteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siska Kurniasih, NIM 200205038. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan reproduksi. Reproduksi adalah proses biologi di mana semua organisme menghasilkan lebih banyak jenis dari mereka sendiri. Hal ini merupakan pemindahan materi genetik dari induk kepada anaknya. Cara reproduksi secara umum, baik hewan maupun tumbuhan, dapat dibagi menjadi dua, yaitu aseksual dan seksual. Dalam reproduksi secara aseksual atau negatif atau tak kawin, suatu individu dapat melakukan reproduksi tanpa keterlibatan individu lain dari spesies yang sama. Reproduksi hewan secara aseksual adalah salah satunya adalah dengan pembelahan biner. Proses biner adalah proses reproduksi aseksual yang digunakan oleh anggota domain Archaea dan bakteri di antara organisme lain, di mana dalam proses reproduksi ini melibatkan pembelahan organisme bersel satu menjadi dua sel individu baru yang masing-masing memiliki nukleus. Pembelahan biner tidak melalui tahapan-tahapan pembelahan terlebih dahulu yang dikenal sebagai pembelahan amitosis. Pembelahan biner terjadi pada beberapa eukaryota bersel tunggal seperti amoeba dan paramecium. Dalam proses pembelahan biner ini biasanya ditandai dengan diawalinya suatu proses replikasi atau penggandaan pada materi genetik atau asam deoksiribonukleat atau DNA, di mana setiap rantai baru mengikat membran sel yang kemudian menginvaginasi dan akhirnya menjadi dua bagian kopi DNA yang memiliki sifat identik dalam proses yang disebut sitokinesis. Hal ini karena dalam pembelahan langsung setiap sel anaknya akan mewarisi sifat-sifat induksinya. Dengan kata lain, pembelahan biner ini senantiasa menghasilkan keturunan yang identik. Salam, perkenalkan nama saya Kevin Sirait, NIM 200205025. Materi yang akan saya bawakan adalah materi tentang morfologi koloni bakteri. Terima kasih. Oke, saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk koloni bakteri. Bentuk-bentuk koloni bakteri dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, dilihat dari form atau bentuk koloninya. Dibedakan menjadi berbagai bentuk, yaitu yang pertama,
ada yang berbentuk titik, bulat, seperti benang halus, tidak beraturan, akar, dan yang terakhir berbentuk poros. Yang kedua, dilihat dari elevasi atau ketinggian pertumbuhan koloni bakteri. Dibedakan menjadi berbagai bentuk. Yang pertama, ada yang berbentuk rata, memiliki permukaan seperti tetesan air, cembung, dan yang terakhir berbentuk cembung tidak beraturan. Yang ketiga, margin atau tepian luarnya dibedakan menjadi berbagai bentuk. Ada yang berbentuk setengah lingkaran, berlengkuk, lengkung, berduri, berserabut, dan yang terakhir bergelombang. Perkenalkan, nama saya Efraim Sapurwa dari kelas 11 NIM 2002050106. Di sini saya menyampaikan tentang materi gram negatif dan gram positif. Pewarnaan gram dapat dilihat sebagai tabel berikut. Perbedaannya: resistensi terhadap alkali, kepekaan terhadap klodium, toksin yang dibentuk, resistenssi terhadap teluroid, sifat tahan asam, kepekaan terhadap penisilin.